Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya akan melanjutkan beberapa ayat Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa umat Islam itu adalah toleran dengan dalam hal keberagamaan, itu mengimbangi perintah-perintah perang, bahwa dalam Al-Quran memang banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam pada waktu itu untuk memerangi orang non-muslim. Itu ada latar belakangnya. Mereka umat Islam tidak memerangi mereka karena berbeda agama, tapi karena umat Islam dizalimi lebih dahulu, atau kalau ada perjanjian dirusak duluan perjanjiannya misalnya. Kita lanjutkan beberapa ayat di sini yang sempat saya catat. Di antaranya adalah surah Al-Maidah ayat 156. Saya coba periksa. Kalau tidak keliru. Surah 5 106. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kalau kita itu akan mati, maka ketika si orang yang akan mati itu menyampaikan wasiat, itu harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Terus di sana disebutkan au akharani min ghairikum, atau dua orang yang lain, dua orang non muslim yang selain kamu. Au akharani min ghairikum artinya ghairi millatikum, yang bukan beragama Islam itu. Kan berarti di sana ada muamalah, ada kerjasama ya. Hidup berdampingan sampai juga dibolehkan mendatangkan saksi dua orang yang bukan orang Islam. Ini. Jadi harus juga dipertemukan juga dengan ayat-ayat yang bukan perang ya. Dalam surah At-Taubah ayat 6, 7, 12 dan 13 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullahi tsumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Dan jika datang di antara kaum musyrikin
ada yang meminta perlindungan kepada kamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Ini tak langsung dipaksa masuk Islam. Kalau ada orang musyrikin, ini orang musyrikin ini lebih daripada ahlul kitab ini, orang kafir yang musyrikin, penyembah berhala. Kalau datang meminta perlindungan, ya lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah di lingkungan orang Islam itu ya. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Nih. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih illa alladhina ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman, ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, yaitu Hudaybiyah maksudnya. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, famastaqamu lakum, selama mereka berlaku jujur terhadapmu, fastaqimu lahum, maka hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka, terhadap mereka yang muslim, non muslim maksudnya. Selama mereka non muslim itu berlaku jujur terhadapmu, bukan selama selama mereka masuk Islam maksudnya. Berlaku jujur saja akhlaknya. Hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum. Ini ayat 12 ya. Surah At-Taubah ini. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ala tuqatilunahum qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atahsyawnahum fallahu ahqqu an tahsyawuh in kuntum mu'minin. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, ini, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Jadi duluan mereka itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti ini. Terus ayat berikutnya ayat 13, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah atau janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka pertama kali memerangi kamu, wahum bada'ukum awwala marrah, ini yang memulai duluan. Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Jadi reaksi ya umat Islam itu, bukan aksi. Karena musuh lah nyala duluan atau bersalah duluan ini. Ini biar imbang. Di surat Al-Hajj ayat 39
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Diizini berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka dizalimi. Orang mukmin itu diperangi dan dizalimi, maka diizini orang mukmin itu juga memerangi kan. Ini. Terus jadi orang Islam itu tidak sebagaimana digambarkan dalam beberapa ayat-ayat perintah untuk memerangi orang-orang non-muslim. Sehingga kemudian oleh orang orientalis itu dianggap Islam itu keras, kasar. Padahal tidak demikian. Misalnya dalam surah 60 surat Al-Mumtahanah ini. Ayat 9. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Sebelumnya ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatiluukum fid din wa lam yukhriju min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha la yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Diperangi dan diusir orang-orang Islam itu tidak dilarang kita itu berlaku adil, berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka itu. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu. Mun memerangi jangan jadikan kawan. Tak memerangi bermuamalah tidak apa-apa sebagai hubungan kemasyarakatan ya. Kalau mereka itu tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan juga tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallauhum, dan juga menolong dan juga tidak menolong orang-orang lain untuk mengusirmu, tidak membantu mencetak rok-norok untuk orang yang selanyala kepada kalian. Tidak dilarang kangkui berbuat baik antawallauhum nih, aku menjadikan mereka sebagai kawan ya, sebagai sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, yaitu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Jangan jadikan kawan itu. Tapi menakar damai ya berarti di sini kan boleh menjadikan kawan itu. Cuman jangan sampai dijadikan sebagai biqanah, kawan yang sangat dekat sekali, luar biasa, sampai rahasia-rahasia umat Islam juga juga dibebarkan kepada mereka itu.
Tinggal 2 yang sempat saya temukan. Surah Luqman ayat 15. Ini contohnya ini. Sering saya sampaikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kita ya punya kedua orang tua yang non muslim, musyrik lagi, bukan hanya Kristen dan kafir, tapi mereka itu adalah tak bertuhan samawi, nyembah berhala, walaupun mereka sebenarnya juga percaya kepada Allah ya, cuma lebih tidak disenangi ini orang musyrik itu. Ketika itu, kalau keduanya punya orang tua yang musyrik, jika memaksa kamu dan jika keduanya memaksamu untuk musyrik juga, mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada ilmu tentang itu, maka fala tuti'huma, janganlah engkau menaati kedua orang tuamu itu. Tetapi di sini, dan pergaulilah wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah ya dengan baik al-ayah gitu ya. Ini toleransi dalam rumah tangga ini ya. Pak musyrik dan Mbok bukan lalu dibunuh seperti yang pernah terjadi di Kamboja kalau tidak keliru dulu ya. Zaman komunisme itu masih berkuasa. Komunisme yang garis keras. Anak membunuh orang tua yang tidak komunis. Anak diindoktrinasi dalam kamp konsentrasi indoktrinasi oleh komunis. Kemudian dia mantap. Kemudian dia membunuh orang tuanya karena dia ikut komunis. Di Kamboja dulu pernah ya. Sampai begitu ya. Tidak sama kepercayaan. Ini justru wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu dalam hal bukan urusan agama, urusan di keduniaan, di masyarakat, urusan tengka dan semacamnya, urusan menghormat, tetap misalnya dicium kedua tangannya, tanda menghormat misalnya. Juga khafdul janah di depan orang tua walaupun musyrik. Tapi jangan ikuti tentang agamanya. Kan berarti dalam satu rumah tangga itu ya. Bahkan dalam ayat disuruh jadilah pemaaf Nabi itu. Khudhil afwah. Jadikan kamu itu pemaaf. Ada lagi ayat ini di surah apa ini? Al-Jasiyah. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah orang-orang yang beriman itu memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. La ma'allah sya'nuh.
maafkan mereka, jangan kita itu berlaku zalim terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat itu. Asalkan mereka tidak menyakiti kita, kita serahkan kepada Allah, karena Allah nanti yang akan membalas. Tuh nih. Jadi soal toleransi itu di dalam banyak nas sudah jelas bahwa Islam tidak memusuhi mereka karena mereka beda agama. Buktinya kan Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi. Misalnya diriwayatkan menggadai, Nabi meketih baju besi ke orang Yahudi. Nabi ngapolong nak kanak orang Yahudi, pembantu Nabi itu ya. Seperti dalam hadis bab gelandak dulu di muka itu ya, bab ayadah, bab nyapot orang sakit. Pembantu Nabi yang anak orang Yahudi dan tetap Yahudi, ya kepolong be Nabi. Kenapa? Taklah nyala, karena mereka adalah berdamai di bawah perlindungan Nabi kan. Walaupun beda agama, tak dipaksa, la ikraha fiddin kan, tidak ada paksaan dalam agama itu. Bahkan ketika anak itu sakit pulang ke rumahnya dijenguk oleh Nabi. Dijenguk oleh Nabi itu. Dan didakwahi oleh Nabi dalam masuk Islam, tak dipaksa itu. Kemudian anak itu pamit sama orang tuanya mengizini. Kemudian anak itu masuk Islam, kan begitu ya di hadis di muka itu ya. Jadi selama sebelumnya itu Nabi berkumpul bersama-sama dalam satu rumah tangga bersama orang Yahudi. Setipang Latin Nabi. Kan sekarang banyak tuduhan-tuduhan kepada orang Islam yang wirahnya agak kuat itu untuk berdakwah dianggap intoleransi. Seperti yang saya dengar sendiri ini ya, dari Habib Rizik di Pekasan itu ya, kami disuruh dianggap intoleran, tidak toleransi kepada lain agama katanya. Padahal ya, dulu ketika terjadi mungkin demo besar di Jakarta itu ada kirap itu ya, prosesi namanya, bukan prosesi. Artinya prosesi itulah kirap ya, iring-iringan pengantin mau kawin di gereja katedral di Jakarta, gereja yang tempatnya uskup itu, gereja besar itu. Karena mungkin selak itu justru dikawal oleh orang-orangnya Habib Rizik, kata Habib Rizik, orang-orang FPI itu dikawal supaya aman masuk ke gereja itu. Kami dituduh intoleran, katakan. Itu di antara pernyataannya. Cuman biasanya kepada orang-orang yang garis keras berdakwah dianggap dituduh intoleran. Jadi kurang menyelesaikan masalahnya itu. Orang-orang yang kuat dakwahnya dianggap intoleran. Padahal ini bukti dalam banyak nas tidaklah demikian tuh ya. Sehingga karena dianggap banyak intoleransi, lalu kadang-kadang diupayakan sampai berlebihan toleransinya itu, seperti yang sering saya ceritakan ya. Baca selawat bersama di gereja, ikut bersama Natalan. Jadi seolah-olah Islam itu, orang Islam dipaksa untuk ikut Natalan, sepertinya begitu. Bagi yang tidak suka mengucapkan selamat hari Natal itu dicaci gitu ya. Ya kita harus dipaksa mau selamat Natal. Kalau memang sudah kita punya keyakinan dan kita itu berhati-hati ya,
tidak mengucapkan Selamat Natal, itu berarti tidak kita itu memusuhi orang-orang non muslim, orang Kristen. Tidak, karena itu memang sudah mungkin bagi yang punya keyakinan seperti itu. Dalam masalah lain kita tetap toleransi ya. Karena mungkin ijtihadnya itu adalah sudah dekat kepada ritual keagamaan Natalan bersama itu. Jadi bagi orang yang berhati-hati kemudian tidak harus ikut mengucapkan Selamat Natal. Jadi hak masing-masing. Itu. Bukan berarti kita memusuhi. Juga untuk toleransi itu tidak harus baca selawatan bersama dalam gereja kan gitu. Dan tidak harus kita itu ikut menjaga gereja. Sudah ada Pak Polisi ya, yang sudah sebagai ulil amrih kita, itu kita pasrahkan kepada itu. Tidak harus kita ikut juga menjaga gereja. Jadi kita harus melihat secara proporsional duduk perkaranya, secara jernih. Tidak hanya ngambil satu teks kemudian dianggap Islam begini gitu ya. Ambil teks hadis atau nas Al-Qur'an yang lain ya, baru kita bisa menyimpulkan ya bahwa Islam itu adalah suka damai, toleran dan sebagainya. Udah demikian. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.